Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Bungkus Lomarang, stamuk F5511808. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi geografis yang merupakan tugas UAS dari dosen kami. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem proyeksi peta. Sebelum saya menjelaskan tentang apa itu peta, kita harus menyamakan persepsi tentang bumi terlebih dahulu. Ada yang bilang bumi itu datar, ada yang bilang juga bumi itu bulat. Akan tetapi, bentuk bumi sebenarnya itu adalah spheroid, atau juga dapat dikatakan lonjong atau tidak bulat secara sempurna, yang dimana radius pada ekuator sedikit lebih besar daripada kutub selatan dan juga kutub utara. Bentuk bumi berupa ruang 3 dimensi yang melengkung menyerupai elipsoid, dan untuk mempresentasikan bentuk bumi dalam datar ataupun 2 dimensi perlu dilakukan transformasi dengan menggunakan metode proyeksi peta. Proyeksi peta merupakan metode untuk merubah permukaan bumi yang lengkung atau 3 dimensi menjadi representasi dalam bentuk atau bidang datar atau juga dapat disebut 2 dimensi. Proyeksi peta adalah teknik-teknik yang digunakan untuk menggambarkan sebagian atau keseluruhan permukaan 3 dimensi yang secara kasaran berbentuk bola atau bulat ke permukaan datar atau 2 dimensi dengan distorsi sesedikit mungkin. Dalam transformasi dari bidang lengkung ke bidang datar, terkadang mengalami distorsi atau perubahan dari bentuk aslinya. Agar mendapatkan bentuk ideal, perlu persyaratan geometrik. Antara lain, yang pertama itu jarak antara titik pada peta harus sesuai dengan jarak realitasnya. Ini dapat digunakan atau dapat menggunakan faktor skala pada peta. Yang kedua itu ada luas area atau wilayah, harus sesuai dengan sebenarnya. Sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan faktor dari skala peta. Yang ketiga yaitu sudut atau arah garis yang dipresentasikan pada peta harus sesuai dengan yang sebenarnya. Yang keempat itu ada bentuk unsur dipresentasikan pada peta harus sesuai dengan bentuk sebenarnya, juga memperhatikan faktor pada skala peta. Ada beberapa jenis-jenis proyeksi peta. Yang pertama, menurut bidang proyeksi. Yang kedua, menurut kedudukan garis karakteristik atau bidang proyeksi terhadap bidang datum yang digunakan. Yang ketiga, menurut ciri-ciri asli yang tetap dipertahankan. Yang keempat, menurut karakteristik singgung antara bidang proyeksi dan bidang datum. Dalam bidang proyeksi terbagi menjadi 3, yaitu proyeksi azimutal yang menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksi. Yang kedua, proyeksi kerucut atau konik menggunakan bidang kerucut sebagai bidang proyeksi. Yang ketiga, ada proyeksi silinder atau silindrikal yang menggunakan bidang silinder sebagai proyeksi. Menurut kedudukan karakteristik atau bidang proyeksi terhadap bidang datum yang digunakan, terbagi juga menjadi 3, yaitu proyeksi normal atau garis karakteristik berhimpit dengan bumbu bumi. Yang kedua, proyeksi miring atau garis karakteristik membentuk sudut terhadap sumbu bumi. Yang ketiga itu proyeksi transversal atau ekuator, yaitu garis karakteristik tegak lurus terhadap sumbu bumi. Menurut ciri-ciri asli yang tetap dipertahankan, terbagi juga menjadi 3, yaitu proyeksi equidistant, yaitu jarak di peta sama dengan jarak di permukaan bumi. Yang kedua itu proyeksi conform atau sudut dan arah di peta sama dengan sudut dan arah di permukaan bumi. Yang ketiga itu proyeksi ekuivalen, yaitu luas di peta sama dengan luas di permukaan bumi. Sedangkan menurut karakteristik singgung antara bidang proyeksi dan bidang datum sendiri itu terbagi menjadi 3 juga, yaitu proyeksi menyinggung, proyeksi memotong, dan juga proyeksi tidak menyinggung atau tidak memotong. Pemilihan proyeksi peta. Pemilihan proyeksi peta berdasarkan kebutuhan peta topografi dapat digolongkan menjadi 4, yaitu tujuan penggunaan dan ketelitian peta yang diinginkan. Kedua, lokasi geografis, bentuk, dan juga luas wilayah yang dipetakan. Ketiga, ciri-ciri atau karakteristik asli yang tetap dipertahankan. Dan yang keempat, karena jenis sistem proyeksi suatu daerah dengan daerah lain berbeda, maka diperlukan proyeksi transformasi koordinat dari suatu sistem proyeksi ke sistem proyeksi lainnya. Selanjutnya itu kita masuk pada sistem koordinat. Objek-objek spasial di permukaan bumi, jalan, sungai, batas-batas pulau, danau, administrasi, dan lain-lain harus bereferensi pada geografis, sehingga dipresentasikan dengan koordinat bumi, bukan sistem koordinat lokal atau sembarang.
itu merupakan sistem koordinat. Untuk representasinya, bentuk permukaan bumi dan posisinya digunakan. Yang pertama itu ada datum geodasi, yaitu sekumpulan konstanta yang menentukan sistem koordinat yang menyatukan posisinya terhadap permukaan bumi yang digunakan sebagai titik kontrol geodasi. Yang kedua itu ada proyeksi peta, suatu proses merubah bentuk 3 dimensi menjadi bentuk 2 dimensi. Yang ketiga itu ada sistem koordinat, merupakan sekumpulan aturan-aturan yang menentukan bagaimana koordinat-koordinat pada peta dipresentasikan sebagai titik-titik koordinat. Sistem koordinat digunakan untuk mengidentifikasi lokasi pada bumi secara akurat. Didefinisikan sebagai, yang pertama itu ada origin atau titik asal, prime meridian, dan juga datum. Yang kedua itu ada titik koordinat, yaitu X, Y, dan Z. Yang ketiga itu ada unit, sudut derajat, radian, panjang meter, dan juga feet. Secara umum, sistem koordinat dibagi menjadi dua, yaitu sistem koordinat 2 dimensi dan sistem koordinat 3 dimensi. Di sistem koordinat 2 dimensi terbagi lagi menjadi dua, yaitu sistem koordinat kartesian dan juga sistem koordinat polar. Sistem koordinat kartesian tersusun atas garis atau kurva yang saling berpotongan tegak lurus dan berpatokan pada sumbu koordinat Y untuk mewakili utara dan sumbu absis Y untuk mewakili timur. Dan juga yaitu sistem koordinat polar, mendefinisikan posisinya menggunakan jarak dan sudut. Untuk sistem koordinat 3 dimensi terbagi juga menjadi dua, yaitu sistem koordinat kartesian yang berbeda dengan sistem koordinat dengan 2 dimensi. Pada 3 dimensi menggunakan X, Y, dan Z, dan juga ada sistem koordinat polar. Dan ada juga sistem koordinat latitude dan juga longitude. Latitude merupakan sudut dari garis ekuator, sedangkan longitude merupakan sudut dari garis meridian Greenwich. Berikutnya akan masuk pada materi GPS. GPS atau kepanjangannya itu Global Positioning System, sebuah sistem yang dapat menunjukkan posisi benda di permukaan bumi secara tepat di semua tempat, pada semua kondisi, dan juga pada setiap waktu. GPS merupakan perkembangan paling modern dari sistem navigasi kuno. GPS dikontrol oleh Department of Defense atau DoD. Satelit GPS. GPS mempergunakan 24 satelit yang berada pada ketinggian 12.000 mil mdpl. Satelit beredar pada dua lintasan orbit yang konstan. Kecepatannya berkisar pada 7.000 mil per jam. Satelit GPS antara lain itu ada NAVTAR, NAVTAR, dan juga ada The Official US, dan juga Department Defense Name for GPS. Satelit GPS pertama diluncurkan pada tahun 1978 dan pada tahun 1994 diluncurkan 24 satelit. Berikutnya yaitu sistem navigasi. Sistem yang menandai di mana posisi mereka dan menunjukkan kemana mereka pergi serta bagaimana jalan mereka pulang. Sistem ini ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu sistem navigasi kuno. Penghuni gua memberikan tanda pada dinding gua pelaut berpegangan pada posisi bintang. Yang kedua ada navigasi kompas, memberikan arah utara. Yang ketiga itu ada sistem navigasi sextant, memperkirakan tinggi bintang, bulan, dan matahari di atas horizon. Kombinasi kompas dan sextant banyak dipakai untuk pelayaran. Kelemahannya adalah bahwa dengan alat tersebut masih kesulitan dalam menentukan posisi garis bujur. Ada beberapa alat seperti GPS, contohnya itu seperti kronometer, mampu memberikan informasi pada posisi garis, lintang utara dan juga lintang selatan. Dan juga ada ground based radio navigation system, akurat namun cakupan areal sempit. Sistem ini banyak dipakai pada waktu Perang Dunia Kedua dan juga GPS itu sendiri. Cakupannya sangat luas dan juga GPS banyak dipakai dalam operasi Desert Storm sebanyak 9.000 buah.
GPS sendiri itu memiliki beberapa fungsi, antara lain menghitung jarak dan arah dari lokasi tempat kita berada. Yang kedua, menyimpan dalam memori lokasi kita berada. Yang ketiga, menampilkan kekuatan baterai, posisi satelit, dan juga kekuatan sinyal. GPS memiliki prinsip kerja. Prinsip kerjanya itu adalah satelit GPS memberikan informasi kepada receiver GPS mengenai jarak atau posisi satelit, sehingga kita tahu bahwa kita berada pada suatu radius tertentu dari satelit. Bila ada dua satelit, maka kita tahu posisi kita berada pada dua lokasi, yaitu perpotongan dua radius yang tadi, dan juga GPS receiver mampu menghitung tempat yang paling mungkin. Semakin banyak sinyal satelit ditangkap, semakin teliti satelit menghitung posisi dengan metode trilateration. GPS memiliki gangguan juga, antara lain yaitu noise, gangguan pada sinyal, juga bias, selective available ISA atau multipath delay oleh ionosphere dan juga troposphere. Dan juga itu ada blunder, kesalahan user, kesalahan datum, kesalahan komputer pada segmen kontrol. GPS juga memiliki kelemahan, antara lain yaitu tidak dapat digunakan di tempat tertutup atau terhalang oleh gedung-gedung tinggi. Ini dapat digunakan, hanya saja sinyal yang diterima itu sangat lemah karena tertutup oleh gedung-gedung tinggi atau tempat yang tertutup. Yang kedua ada jenis baterai AA. Dan jika baterai habis, tidak ada cadangan bantuan navigasi. Yang ketiga itu ada kesalahan untuk menghitung ketinggian yang cukup besar. Dan yang terakhir itu ada tidak cocok untuk membantu sebagai informasi navigasi di daerah pegunungan. Kita masuk pada aplikasi GPS. Ada beberapa macam atau beberapa banyak alat aplikasi GPS. Antara lain yaitu peralatan navigasi pesawat terbang untuk memberikan pesawat atau untuk memberikan posisi pesawat itu sendiri. Yang kedua ada mengirimkan posisi kapal. Yang ketiga memantau perjalanan truk kontainer dan juga kereta api. Yang keempat yaitu membuat peta, dan yang kelima itu sinkronisasi antara BTS atau menara pada jaringan telepon seluler. Kita masuk pada materi terakhir, yaitu analisis sistem informasi geografis. Kemampuan analisis spasial menggunakan sistem informasi dapat diklasifikasikan bermacam-macam. Antara lain yang mengacu pada Aronoff pada tahun 1989. Aronoff sendiri menjelaskan bahwa ada 4 fungsi dari analisis sistem informasi geografis. Yang pertama itu fungsi buffer, yang kedua fungsi overlay, yang ketiga fungsi network, dan yang keempat itu fungsi 3D analis. Fungsi buffer biasanya digunakan untuk mewakili suatu jangkauan pelayanan atau luasan yang diasumsikan dengan jarak tertentu untuk suatu kepentingan analisis spasial. Buffer dapat dilakukan untuk tipe feature polygon, polyline maupun point. Pembuatan buffer membutuhkan penentuan jarak dalam satuan yang terukur, meter ataupun kilometer. Fungsi buffer sering digunakan untuk membuat penyangga dengan suatu jarak tertentu pada fitur titik, garis maupun poligon yang diseleksi. Yang selanjutnya itu ada overlay. Overlay adalah prosedur penting dalam analisis sistem informasi geografis. Kemampuannya untuk menempatkan grafis satu peta di atas grafis peta lain dan menampilkan hasilnya di layar komputer atau pada plot. Ada beberapa fasilitas yang digunakan pada overlay untuk menggabungkan atau melapiskan dua peta dari satu daerah yang sama namun berbeda atributnya. Yang pertama ada dissolve themes. Dissolve yaitu proses untuk menghilangkan batas antara poligon yang mempunyai data atribut yang identik atau sama dalam poligon yang berbeda. Yang kedua itu ada merge themes. Merge themes yaitu suatu proses penggabungan dua atau lebih layer
menjadi satu buah layer dengan atribut yang berbeda, dan atribut-atribut tersebut saling mengisi dan bertampalan, atau juga layer-layernya saling menempel satu sama lain. Yang ketiga ada clip one themes. Clip one themes yaitu proses menggabungkan data namun dalam wilayah yang kecil, misalnya berdasarkan wilayah administrasi desa atau kecamatan. Yang keempat ada intercept themes. Intercept yaitu suatu operasi yang memotong sebuah tema atau layer input atau masukan dengan atribut dari tema atau overlay untuk menghasilkan output dengan atribut yang memiliki data atribut dari kedua tem. Yang kelima itu ada union themes. Union yaitu menggabungkan fitur dari sebuah tema input dengan polygon dari tema overlay untuk menghasilkan output yang mengandung tingkatan atau kelas atribut. Yang keenam ada assignment data themes. Assignment data atau dapat juga disebut sebagai operasi yang menggabungkan data untuk fitur themes yang kedua ke fitur theme pertama yang berbagi lokasi yang sama secara mudahnya, yaitu menggabungkan kedua tema dan atributnya. Selanjutnya itu network analysis adalah analisis spasial mengenai pergerakan atau perpindahan suatu sumber daya dari suatu lokasi ke lokasi yang lain melalui unsur-unsur buatan manusia yang membentuk jaringan, arc, line, atau point yang saling berhubungan. Ayari menyatakan pada prinsipnya network planning digunakan untuk merencanakan penyelesaian berbagai macam pekerjaan dengan menggunakan network sebagai alat perencanaan. Dapatlah disusun perencanaan yang baik serta dapat diadakan relokasi tenaga kerja. Adapun kegunaan tambahan dari network analysis yang dapat dijelaskan antara lain yaitu route analysis, yaitu sebuah metode untuk menentukan rute optimal antara dua network atau dua objek atau lebih yang dihubungkan oleh jaringan transportasi. Rute optimal ini bisa digunakan berdasarkan jarak tempuh ataupun waktu tempuh terkecil. Yang kedua ada service area analysis. Metode ini merupakan metode lain dalam NE atau dapat disebut service area, yaitu metode untuk memperhitungkan area cakupan dari suatu objek. Cakupan ini didasarkan pada waktu tempuh yang diperlukan untuk mencapai suatu objek melalui jaringan transportasi. Yang ketiga itu ada closed facility analysis. Analysis dapat digunakan sebagai metode untuk menentukan fasilitas mana yang lebih dekat dari suatu titik. Seperti halnya route analysis, penentuan fasilitas dapat berdasarkan jarak ataupun waktu tempuh. Yang keempat ada OD, matrix analysis, yaitu sebuah analisa untuk menghitung cost atau bisa dalam bentuk jarak tempuh ataupun waktu tempuh antara tiap pasangan origin dan juga destination. Yang terakhir ada analisis 3 dimensi atau 3D analysis, merupakan salah satu tool dalam perangkat lunak ArcGIS yang dapat digunakan untuk menganalisis suatu objek di permukaan bumi secara 3 dimensi berdasarkan informasi koordinat X, Y, dan Z yang ada pada objek tersebut. Analisis tersebut memiliki berbagai macam cara analisis dan juga fasilitas analisis. Produk yang paling umum dari analisis tersebut adalah Digital Elevation Model atau juga disebut DEM atau DIM. DIM merupakan suatu sistem, model, metode, dan alat dalam mengumpulkan, memproses, dan juga menyajikan informasi medan. Susunan nilai-nilai yang mewakili distribusi spasial dari karakteristik medan. Distribusi spasial diwakili oleh nilai-nilai pada sistem koordinat horizontal X, Y, dan karakteristik medan diwakili oleh ketinggian medan dalam bentuk sistem koordinat Z menurut Dowley 1991. Sekian penjelasan materi sistem informasi geografis yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.